Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Valencia Abigail Wulur. Saya mahasiswi aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, jurusan Ilmu Keperawatan semester 1, kelas A2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Mongi, Eskap MKas. Dan materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang sistem kardiovaskular. Kardiovaskular terdiri dari dua suku kata, yaitu jantung dan vaskular. Jantung yang berarti jantung dan vaskular yang berarti pembuluh darah. Sistem kardiovaskular menyimpan darah ke seluruh tubuh, di mana darah mengandung oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel atau jaringan untuk metabolisme. Sistem kardiovaskular juga membawa sisa metabolisme untuk dibuang melalui organ-organ ereksi. Sistem kardiovaskular terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung. Jantung merupakan suatu organ otot berongga yang terletak di pusat dada. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas atau atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah ventricle yang mengeluarkan darah. Agar darah hanya mengalir dalam satu arah, maka ventricle memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar. Fungsi jantung. Fungsi jantung memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Secara normal, setiap jaringan dan organ tubuh akan menerima aliran darah dalam jumlah yang cukup sehingga jaringan dan organ tubuh menerima nutrisi dengan adekuat. Kedudukan jantung. Jantung adalah organ berotot dengan ukuran sekepalan. Jantung terletak di rongga toraks atau dada sekitar garis tengah antara sternum atau tulang dada di sebelah anterior dan vertebra atau tulang punggung. Struktur jantung. Jantung dibagi menjadi separuh kanan dan kiri dan memiliki 4 bilik atau ruang. Bilik bagian atas dan bawah di kedua belahannya. Siklus kerja jantung. Serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan. Darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru untuk melakukan penukaran karbon dioksida dengan oksigen kontraks otot, menimbulkan tekanan yang diteruskan kepada aliran darah yang keluar dari ruang jantung, kemudian tekanan tersebut diteruskan kepada dinding pembuluh darah. Tekanan pada saat jantung memompa itulah yang dinamakan tekanan sistolik. Saat jantung relaksasi, sejumlah volume darah yang tadi sudah dipompa dan masuk ke pembuluh darah lalu akan dialirkan di sepanjang seluruh pembuluh darah tubuh. Hal tersebut menyebabkan tekanan pada dinding pembuluh darah menjadi turun. Tekanan pada saat jantung berelaksasi itulah yang disebut diastol. Bunyi jantung. Secara normal akan terdapat 2 bunyi jantung pada setiap satu siklus jantung. Bunyi jantung pertama dan kedua digambarkan sebagai bunyi loop. Bunyi pertama dan dup bunyi kedua. Bunyi pertama memiliki sifat lebih rendah, lebih lembut, dan lebih panjang. Cura jantung dan isi sekuncup. Cura jantung adalah jumlah darah yang dipompakan oleh jantung per satu satuan waktu, dalam hal ini per menit, sehingga cura jantung adalah stroke volume dikalikan frekuensi jantung per menit. Besarnya cura jantung pada keadaan istirahat adalah 5,5 liter, atau dalam kurung 80 mili kali 69 denyut per menit. Isi sekuncup atau stroke volume adalah volume atau jumlah darah yang dipompa oleh jantung pada setiap denyutnya. Isi sekuncup berjumlah sekitar 70 mili pada orang biasa dalam keadaan istirahat, 70 mili dari ventrikel kiri dan 70 mili dari ventrikel kanan. 2 seri pompa ventrikel. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Fungsinya adalah untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Secara umum, pembuluh darah terbagi menjadi 2, yaitu pembuluh darah arteri dan vena. Sedangkan pembuluh darah kapiler adalah pembuluh kecil yang ada di antara arteri dan vena.
Plasma darah. Plasma darah adalah bagian darah yang berupa cairan. Fungsi plasma darah adalah untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Plasma darah juga mengandung pola beberapa protein yang memiliki fungsi khusus. Sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit. Sirkulasi darah. Sirkulasi darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi mengalirkan darah dan nutrisi dan jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Sirkulasi darah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sirkulasi sistemik atau peredaran darah besar, dan sirkulasi pulmonal, yaitu peredaran darah kecil, dan yang berikutnya sirkulasi portal. Sistem limfatik. Sistem limfatik terdiri dari kelenjar dan pembuluh yang bekerja sama untuk mengalirkan cairan getah bening ke sistem peredaran darah. Sistem limfatik termasuk bagian utama dalam sistem kekebalan tubuh. Pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik adalah jaringan kapiler dan jaringan tabung besar yang berada di seluruh tubuh. Organ limfatik ini berperan untuk mengangkut getah bening dari jaringan. Demikianlah sedikit penjelasan saya tentang sistem kardiovaskular. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Jika teman-teman yang masih duduk di bangku SMA atau SMK yang masih bingung mau kuliah di mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang memiliki berbagai jurusan serta dibimbing oleh dosen-dosen yang berkualitas.